Setelah Yesus terangkat naik ke surga, para murid kemudian memikirkan untuk mencari pengganti Yudas Iskariot untuk menggenapi jumlah 12 di dalam kalangan para muridnya. Dan kita tahu angka 12 ini merupakan simbol dari Israel yang baru. Dan itulah jemaat Kristiani yang pertama yang dibentuk di atas pondasi 12 rasul ini. Dan ada dua orang calon yang diajukan. Yang pertama adalah Barsabas, anak dari Sabas, dan dalam masyarakat Romawi dia memiliki nama Latin yang disebut Justus, yang berarti sebenarnya adalah the righteous, the upright one, orang yang hidupnya benar. Dan yang kedua adalah Matias. Kalau kita melihat Matias adalah kandidat nomor 2, tetapi kandidat favorit sebenarnya adalah Barsabas. Itu kelihatan dari nama yang disebutkan lengkap dengan status dia dalam masyarakat Romawi waktu itu. Tetapi apa yang berada di mata manusia itu tidak sama dengan penilaian Allah. Manusia mungkin memiliki penilaian tertentu dengan kualitas hidup seseorang dan lain-lain, tapi Allah melihat sampai ke dalam hati manusia. Dan pilihan Allah itu jatuh bukan pada Barsabas, tetapi pada Matias. Matias dikenal dalam kalangan para rasul kemudian sebagai orang yang sabar tetapi bermental sangat kuat, pemberani, dan setia di dalam menjalankan tugasnya sebagai rasul Tuhan. Maka poin pertama yang kita petik dari bacaan kisah para rasul dari pesta Santo Matias hari ini adalah, kalau kita hendak menilai seseorang, kita tidak boleh hanya melihat dari apa yang kita saksikan dengan mata kita atau dengan hanya pengetahuan kita saja. Tapi seringkali kita membutuhkan, dan poin yang kedua adalah tuntunan Roh Allah untuk melihat kebenaran yang sejati juga ketika kita mengambil sebuah keputusan yang sangat penting dalam hidup kita. Kita perlu mengambil waktu untuk berdoa, mempertimbangkannya, mengadakan discernment dalam roh. Dan ini seringkali kita lupakan ketika kita mengambil keputusan. Kadang-kadang kita melibatkan hanya pertimbangan-pertimbangan manusiawi kita saja. Apa yang dibuat oleh para rasul? Mereka membuang undi seperti kebiasaan bangsa Israel pada zaman dahulu. Kita ingat Yosua pun ketika membagi-bagi tanah Kanaan kepada ke-12 suku Israel, dia membuang undi. Para rasul tidak hanya membuang undi, mereka berdoa sebelumnya. Dan apa yang menjadi isi doa dari para rasul sangat menarik. Mereka mengatakan dalam doanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas." Maka para pendengar renungan yang berbahagia dalam kehidupan ini, bawalah senantiasa kebiasaan ini. Bawa segala sesuatu di dalam doa sebelum engkau memulai hari ini. Melakukan aktivitas tertentu, pekerjaan tertentu, dan saat Anda mengambil keputusan yang penting. Anda butuh tuntunan Roh Allah, roh kebijaksanaan, sehingga Anda memilih apa yang terbaik untuk hidup Anda, dan itu selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan hanya andalkan pikiranmu, jangan hanya andalkan kekuatanmu dan instingmu saja, tetapi satukan hati, pikiran, dan kekuatanmu dengan kuasa Tuhan. Dan pasti engkau akan mengalami pertolongan yang luar biasa. Tangan Tuhan bekerja dalam diri Anda, seperti juga Tuhan menunjukkan pilihan para rasul tidak salah. Matias adalah sosok yang luar biasa dan dia wafat sebagai martir di daerah Turki, Kapadokia. Dan kita tahu dia setia sampai akhir dalam karya dan pelayanannya sebagai rasul Tuhan. Tuhan, Engkau memilih seorang Matias menggantikan Yudas. Jika Yudas tidak setia kepadamu, Matias setia kepadamu. Kami mohon tuntunlah kami juga, agar kami dapat belajar menjadi rasul yang setia dalam hidup kami. Juga dalam segala kelemahan dan kerampuhan kami tahu Engkau mau pakai kami Tuhan. Maka kami persembahkan diri kami, inilah kami, dan berkatilah kami dengan kuasa-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.